Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mengimplementasikan master ke master, di mana saya sebagai master kedua dan saya sebagai master 1 juga kami akan melakukan studi kasus, IRT, fragmentasi dan juga replikasi. Perkenalkan, nama saya Dimas Satya Putra dengan NPM 2357051017. Saya Oriza Surya Kaksari dengan NPM 2317051107. Kami berdua dari kelas G. Baik, silakan menonton ya. Baik, yang pertama di sini yaitu studi kasus. Di sini kami memilih studi kasus yaitu sistem pemesanan pesawat, yang dimana studi kasus ini sangat relevan untuk diimplementasikan menggunakan pendekatan database terdistribusi. Sistem ini tidak hanya membutuhkan reliabilitas tinggi, tetapi juga memerlukan skalabilitas dan ketersediaan data secara real time di berbagai lokasi. Nah, hal ini sangat cocok untuk didemonstrasikan menggunakan konsep replikasi baik master slave maupun master ke master, serta fragmentasi yang horizontal, vertikal, dan campuran. Yang pertama yaitu di tabel penerbangan. Di sini memiliki ID penerbangan, ID bandar departure, ID bandar arrival. Selanjutnya yaitu ID pengguna. Di sini ada ID user, nama user, email, dan nomor telepon. Untuk selanjutnya yaitu di tabel pesawat. Di sini ada ID pesawat, plat nomor pesawat juga. Selanjutnya di tabel tiket. Di sini ada ID tiket, nomor kursi, harga tiket, waktu pemesanan. Selanjutnya di ID di tabel jadwal. Di sini ada ID jadwal, waktu departure, tanggal penerbangan, zona waktu. Selanjutnya di tabel bandara yaitu ada ID bandara, nama bandara, kota, dan negara. Di sini kami mengimplementasikan sekitar 500 data untuk setiap tabelnya. Oh, ada 1000. Di sini ada 1000 data untuk setiap tabelnya. 1000. Oke. Baiklah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai ERD, Entity Relationship Diagram dari sistem pemesanan tiket pesawat. Di sini tabel yang tertera diambil dari 3NF untuk memastikan bahwa semua atribut non-kunci hanya bergantung pada kunci utama dan tidak ada atribut non-kunci yang bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Di sini yang pertama ada tabel pengguna dengan ID user sebagai primary key, lalu ID penerbangan sebagai primary key, ID bandara departure sebagai foreign key, ID bandara arrival sebagai foreign key. Lalu ID tiket primary key, ID user dan ID jadwal foreign key-nya di tabel tiket. Di tabel bandara hanya ada primary key ID bandara serta di pesawat, tabel pesawat hanya ada primary key ID pesawat. Di jadwal terdapat ID jadwal sebagai primary key, lalu ID pesawat dan ID penerbangan sebagai foreign key. Selanjutnya, bagaimana sih hubungan relationship-nya gitu dari diagram entity ERD ini, sistem pemesanan tiket pesawat. Nah, setiap pengguna dapat memiliki 0 atau lebih tiket pesawat. Satu tiket hanya dimiliki oleh satu pengguna, satu tiket terkait dengan satu jadwal. Satu jadwal terkait dengan satu penerbangan dan satu pesawat. Satu penerbangan bisa punya banyak jadwal. Setiap pesawat bisa digunakan dalam 0 atau lebih jadwal. Setiap penerbangan memiliki bandara asal dan juga bandara tujuan. Serta bandara dapat menjadi asal atau tujuan dari banyaknya penerbangan. Baiklah, di sini saya sebagai master 1 dengan IP address 192.168.2547. Yang pertama, kita pastikan kedua laptop sudah terhubung ke jaringan WiFi yang sama. Lalu, kita menonaktifkan firewall pada kedua laptop melalui firewall and network. Jadi, semua firewallnya itu dimatikan. Nah, setelah itu kita buka command prompt, cmd, lalu ketik ipconfig. Nah, di situ muncul IP master 1 yaitu 192.168.2547. Lalu kita uji koneksi antar laptop dengan perintah ping ke IP master yang kedua dan lalu berhasil, reply semua, sukses. Lalu kita buka Laragon dan buat database baru.
Setelah buat database yang bernama replikasi, setelah buat database, kita bisa import test dan juga kita bisa stop Laragon lalu pergi ke my ini. Nah, di situ di my ini kita tambahkan server ID, logbin, binlog, replicate, auto increment, dan report host. Hostnya ini kalau master 1 ya IP address dari si master 1. Lalu setelah itu di save, lalu kita buka Laragon kembali dan lakukan konfigurasi. Master 1 menggunakan IP dari master 2 untuk mengakses database pada perangkat master 1 dengan cara create user replika. Nah, IP-nya itu dari si master 2 yaitu 192.168.25.217. Kita identified itu menggunakan password, lalu grant replication /on to replika 192.168.25.217 dari IP address master 2, lalu flash privilege. Nah, nanti muncul file MySQL bin dan juga position. Nah, yang dicatat adalah file dan position ini. Sehabis itu, diperiksalah status master dengan show master status. Nah, selanjutnya kita konfigurasi slave di master 1. Jalankan change master to master host 192.168.25.217 dari IP address master yang kedua. Lalu kita ubah master log filenya menjadi MySQL bin dari si master kedua dan juga master log post dari si master kedua. Lalu mulai proses replikasi dengan start slave dan periksa status show slave status. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi slave di master 2. Nah, itu untuk master 2. Saya master 1. Lalu setelah itu berhasil di master 1 dan master 2, maka akan bernilai yes yes di slave IO running dan slave SQL running. Baik, untuk selanjutnya itu tidak jauh beda dengan master 1, di mana kita pertama harus sesama WiFi, harus konfigurasi, terus ping sesama IP, dan di sini saya mempersingkat waktu dengan dipercepat, tidak jauh beda dengan sebelumnya.
Baik, selanjutnya di bagian distribusi pengujian data, di sini saya sebagai Master 2 mengimport tabel bandara di mana tabel ini berisi strukturnya dengan insertan dari isi tabel tersebut. Dan selanjutnya Master 1 atau dari teman saya ini melakukan refresh dengan sinkron yang sama, yaitu bandara muncul di tabel replikasi. Oke, untuk selanjutnya di sini kami memasukkan atau mengimpor semua tabel-tabel yang sudah dibuat dan hasil akhirnya semuanya tersinkron secara bersamaan. Di sini saya juga melakukan refresh di mana untuk tabel dari penerbangan yang diupload oleh teman saya Master 1 telah muncul di saya. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan dari fragmentasi data vertikal, horizontal, dan juga hybrid pada database. Di sini view hasilnya itu ada banyak ya, yang sudah kami coba, yaitu view bandara di luar Indonesia, view hanya bandara domestik, view kontak user, view penerbangan internasional, view penerbangan lokal, view tiket mahal genap, dan view zona waktu. Di sini, data vertikal adalah data yang memecah tabel berdasarkan kolom atribut dengan tujuan mengurangi jumlah data yang dibaca ketika hanya sebagian atribut yang dibutuhkan. Contohnya menampilkan data kontak nomor telepon dari user pengguna, create view, view kontak user as select, ID user, telepon from pengguna. Jadi nanti hasilnya adalah view kontak user, yang ditampilkan adalah ID user dan juga nomor telepon dari pengguna. Selanjutnya, data horizontal adalah data yang memecah tabel berdasarkan baris atau record. Berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan setiap cabang hanya menyimpan data yang relevan dengannya, memudahkan untuk mencari data. Di sini misalnya menampilkan data hanya bandara domestik, yaitu yang Indonesia saja. Jadi create view, view hanya bandara domestik, select from tabel bandara, di mana itu adalah negara Indonesia, maka nanti yang muncul adalah bandara dari Indonesia, dari kota-kota di Indonesia. Lalu kita juga bisa menampilkan seluruh data untuk mengecualikan bandara Indonesia, seluruh bandara di luar Indonesia tampil. Jadi create view, view bandara di luar Indonesia. Nah, select from-nya masih sama dari si tabel bandara. Lalu di mana negaranya itu tidak sama dengan Indonesia, maka semuanya akan muncul kecuali Indonesia. Lalu yang ketiga ada data campuran atau hybrid dengan tujuan maksimalkan efisiensi penyimpanan dan akses data. Di sini kita punya view tiket mahal genap, yaitu yang merupakan fragmentasi horizontal dari view tiket mahal yang hanya memuat data tiket dengan ID tiket bernilai genap. Nah, si view tiket mahal ini itu kan vertikal. Selanjutnya, create view, view tiket mahal genap, di mana select from tiket mahal dari tiket mahal yang sudah kita viewkan tadi. Lalu mod ID tiket 2, berarti yang muncul adalah yang dari ID genap, ID tiket genap. Nah, maka dari itu, selesai sudah fragmentasi, kesimpulannya adalah proyek ini berhasil menerapkan pemrosesan data terdistribusi dengan struktur basis data 3NF, replikasi master-master, serta fragmentasi vertikal, horizontal, dan juga campuran, yang secara efisien mendukung kebutuhan operasional sistem pemesanan tiket pesawat dalam mengelola data penerbangan, ketersediaan bandara, jadwal penerbangan, tiket pesawat, ketersediaan pesawat, dan kemudahan bagi pelanggan. Terima kasih, itu saja dari kelompok 8 PDT kelas C. D. Baik, mungkin segitu aja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.